Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini dalam kasus pelecehan seksual ini, kita sudah tergabung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ongkoseno Grandiarso Sukahar. Selamat siang, Pak Ongkoseno. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak mungkin boleh dijelaskan bagaimana kronologi kasus pelecehan seksual ini hingga kasus ini terungkap? Ya, jadi diawali dari adanya laporan ibu kandung korban pada kami, adanya awalnya kecurigaan. Jadi ibu kandung ini curiga kenapa si anak ini beberapa waktu tidak menstruasi gitu. Kemudian si anaknya juga awalnya tidak mengakui atau tidak menceritakan alasan yang sebenarnya, namun setelah ditanya, kemudian mengakui bahwa selama ini yaitu sekira mulai di Desember 2024, korban ini disetubuhi oleh ayah tirinya, yaitu tersangka dengan inisial S tersebut. Ya, dengan modus bahwa ketika rumahnya dalam kondisi sepi, ketika ibu kandung korban sedang pergi, ketika kakak kandung korban juga sedang pergi, itu eh, ayah tiri korban ini kemudian mengajak dengan beberapa ancaman ya terhadap si korban untuk melakukan hubungan badan. Jadi dalam kondisi terpaksa dan ketakutan, akhirnya korban melayani tersangka tersebut. Baik, Bapak. Ini pelaku merupakan ayah tiri korban. Apakah pihak keluarga korban sempat memiliki kecurigaan terhadap sikap pelaku? Kecurigaannya diawali dari itu tadi, yaitu korban yang tidak mengalami menstruasi dalam kurun waktu beberapa lama ini, lebih dari sebulan. Baik, Bapak. Kemudian sekiranya apa motif pelaku hingga tega melakukan tindakan asusila tersebut terhadap putrinya? Ya, motivasinya motivasi seksual, ada ketertarikan dari tersangka ini terhadap lawan jenis namun yang di bawah umur. Baik, Bapak. Kemudian bagaimana kondisi korban saat ini, baik secara kejiwaan dan fisiknya? Ya, terutama secara kejiwaan ya jelas pasti ada trauma, dan untuk itu juga kami dari Polres Metro Bekasi juga melakukan upaya-upaya trauma healing ya terhadap korban melalui psikolog dan pendampingan juga oleh anggota-anggota bawahan kami. Baik, Bapak. Kemudian memang kasus pelecehan seksual ini sudah banyak terjadi beberapa waktu terakhir. Dan sekiranya apa langkah strategis dari kepolisian agar tidak ada lagi tersangka baru dari kasus pelecehan seksual? Ya, kalau untuk pencegahan tentunya dari Polres melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, sosialisasi ke RT RW terkait berbagai macam dampak merugikan daripada hubungan-hubungan seksual yang menyimpang. Kemudian juga menghimbau kepada para orang tua untuk mengawasi tontonan-tontonan anak-anak baik di media sosial ataupun di televisi ataupun media-media lain. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ongkoseno Grandiarso Sukahar yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Terima kasih, salam.